enyahlah, 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 cepat enyahlah, enyahlah sana, enyahlah sana. Mereka semua bilang aku anak setan. Di dalam tubuhku ada lingkaran sihir kian kun. Aku anak nakal. Tapi atas dasar apa? Mereka mendefinisikanku, takdirku kutentukan sendiri. Bukan takdir surga. Lonceng perunggu berdentang 9 kali. Bakatnya luar biasa. Bagaimana mungkin? Arjuna, ternyata dia sangat langka. Jenius kultivasi. Ayah, Arjuna memiliki bakat luar biasa. Kita tidak boleh membiarkannya belajar seni bela diri. Jika tidak di kemudian hari, jika kekuatan iblisnya bangkit, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Enyahlah, enyahlah sana, enyahlah sana, enyahlah sana. Arjuna, jangan takut. Negara Ying menyerang, memanggil keluarga Tong dari Centangguan ke ibu kota untuk menjaga bendera Daxia. Perjanjian perang 100 tahun ini, yang kalah akan membiarkannya menang, memotong benderanya, menyerahkan tanah, dan membayar ganti rugi. Daxia akan diserahkan kepada kalian berempat untuk dilindungi. Yang mulia, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama Daxia. Bersama-sama kita ada, bersama-sama kita binasa. Baiklah, aku akan memberikan 4 bendera perang untuk meningkatkan moral. Lindungi tanah air kita. 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 Perjanjian perang 100 tahun akhirnya tiba. Aku telah menyiapkan 4 bendera perang untuk kalian. Negara Ying berani-beraninya mengacau di Daxia. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu diri ingin mengalahkan orang-orang lemah Daxia. Keempat bendera ini kita buktikan di atas panggung. Omong kosong. Daxia, negara Ying, perjanjian perang 100 tahun. Mulai. Pertarungan pertama, aku, Baskara, yang akan bertarung. Siapapun yang tidak takut mati, silakan naik. Baskara, jangan sombong. Hari ini aku akan melawanmu. Sampah sepertimu. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan teknik sumo negara Yingku. Kekuatan Baskara sangat hebat. Hanya dengan 1 pukulan, Daxia kita kalah di pertandingan pertama. Sudah tumbang. Orang Daxia memang lemah. Karena aku sudah menang, maka bendera perang Daxia ini harus dipatahkan. Keluarga Meng, lindungi bendera. Jangan pedulikan aku, lindungi bendera. Lindungi bendera. Tidak peduli bagaimana kalian melindunginya, bendera perang Daxia ini harus dipatahkan. Selanjutnya adalah keluarga Zhao kalian. Keluarga Zhao melindungi bendera untuk negara. Aku akan memotong bendera kalian lebih dulu. Daxia memang penuh dengan orang-orang tidak berguna. Negara Yingku hanya mengirimkan orang yang paling lemah, Baskara, dan kalian semua tidak bisa mengalahkannya. Hahaha. Daxiaku banyak orang berbakat yang tersembunyi.
bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh negara kecil sepertimu. Oh? Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Lihat bagaimana bendera perang kalian satu persatu diinjak-injak oleh orang kuat negara Yingku di bawah kaki. Keberanian rakyat Daxia hari ini membuatku berkobar. Leluhur negara Ying tak menumpas kalian semua. Hari ini aku akan mengalahkan kalian semua. Pasukan Liao, lindungi Panji. Cepat lindungi Panjinya. Kita harus bertarung tanpa menyerah dan jangan biarkan Panji gunung ini jatuh. Orang Ying, rasakan pukulanku. Tak berguna. Keluarga Tong, kini Daxia tinggal menyisakan satu panji ini. Jika kalian menurunkan panji ini, lalu berlutut di hadapan rajaku, aku akan mengampuni kalian. Jika kalian tetap hendak melawan, nasib kalian akan sama seperti mereka, binasa, menjadi bawahan. Kalian bisa hidup, melawan pasti binasa. Pikirkan baik-baik, hidup atau binasa. Lebih baik hancur daripada menyerah. Mati berkalang tanah. Keluarga Tong, saatnya mengabdi pada negara. Lindungi bendera. Hah, dasar anak setan, jangan membuat onar. Apa hakmu melindungi bendera? Pergi sana. Arjuna, jangan gegabah. Sejengkal tanah, sejengkal darah. Siapa yang berani menyentuh bendera Hekuku harus membayar dengan nyawanya. Semut yang tak tahu diri, berlututlah di hadapan kekuatan negara Ying. Serang. Semut ini anakmu kan? Tebas bendera Heku itu untukku, dan aku akan mengampuninya. Keluarga Tong melindungi bendera untuk negara, dan tidak akan pernah menyesalinya. Ayah, aku tidak ingin mati. Ayah, tolong aku. Tidak aku. ingin mati, buat semua orang berlutut. Ayah, orang kuat negara Ying berbelas kasih, dan mengampuni nyawa kami. Semuanya berlutut, berlutut, cepat berlutut. Nyawa hanya satu, apa kalian tidak menginginkannya? Tuan Baskara, aku berlutut, aku bersedia menjadi anjing negara Ying. Hahaha, aku akan mengampunimu. Kalian semua berlututlah, berlutut agar bisa hidup. Tidak boleh berlutut, kau. Semua berlutut, berlutut agar bisa hidup, berlutut, berlututlah. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Kita orang Daxia hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Bagaimana bisa berlutut pada musuh? Kalian, apa kalian masih punya harga diri? Pergi dan tebas bendera Heku itu untukku. Baik, baik. Ayah, orang yang tahu waktu adalah pahlawan sejati. Ini. Ayah, bagaimana ayah tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Sekarang situasinya seperti ini. Nyawa kita saja sudah terancam. Bagaimana mungkin masih membicarakan soal menjaga bendera? Diam. Dasar anak tidak berguna. Ternyata hanya demi keselamatan dirimu sendiri. Kamu rela menjadi budak orang-orang negeri Ying itu. Dasar tidak punya pendirian. Bagaimana keluarga Tong bisa membesarkan anak durhaka sepertimu? Hari ini selama aku masih bisa berdiri, aku akan menjaga Panji demi negara. Keluarga Tong, jaga Panji. Kalian orang-orang Daxia benar-benar seperti semut rendahan, tidak tahu diri. Di bawah kekuasaan Ying Raya kami. Kalian masih berani melawan, benar-benar cari mati. Selama bendera aksara He kalian ini berhasil kami hancurkan, tanah di bawah kaki kalian akan menjadi milik negeri Ying kami. Kekayaan dan para wanita juga akan menjadi milik negeri Ying kami.
jaga bendera, jaga bendera. Jaga bendera, keluarga Tong. Kita harus menjaga bendera demi negara. Kakek, kakek, Jaga bendera, jaga bendera. Keluarga Tong sudah tidak punya lagi orang yang menjaga bendera. Keluarga Tong sudah hancur. Daxia sudah hancur. Daxiaku yang agung ini, apakah benar-benar akan kalah di tangan para anjing Ying itu? aku, Arjuna dari keluarga Tong, akan menjaga bendera demi negara. Ya ampun, Arjuna. Kenapa kau naik ke panggung? Ayo turun, cepat. Di arena, hidup dan mati tanggung jawab masing-masing. Nah, ini bukan tempatmu. Anak ini, mungkinkah dia tidak takut mati? Ya ampun, Arjuna. Kau masih sangat muda. Baskara sangat kejam. Kau bukan lawannya. Jangan sia-siakan nyawamu. Kakek, aku takkan pergi. Menjaga bendera adalah tugas keluarga Tong. Aku, Arjuna, keturunan keluarga Tong dan juga warga negara Daxia. Meski harus mati, aku akan menjaga Daxia demi keluarga Tong. Hahaha, betapa lucunya tulang punggung Daxia telah dipatahkan oleh ksatria negeri Ying kami. Sekarang mereka bahkan harus mengutus bocah kecil yang masih menyusu sebagai pengganti, naik ke panggung demi mati. Daxia yang agung justru bergantung pada anak kecil untuk menjaga muka. Betapa memalukan. Dengan bocah ingusan semacam ini, masih mau menjaga bendera. Baskara punya kekuatan tak tertandingi. Sekali pukul saja, dia bisa tewas. Kukira sebelumnya Daxia dipenuhi para ahli. Ternyata luarnya saja gagah, dalamnya lemah. Seperti domba yang siap disembelih. Arjuna, di depan keperkasaan Satria Negeri Ying, segera berlutut dan minta ampun. Kubilang, kalau kau membuat Tuan Baskara murka besar. Hari ini kau pasti hancur berkeping-keping, mati tanpa kubur. Arjuna, Anak tak tahu diri. Kau punya hak apa melindungi Daxia? Kubilang, jangan mempermalukan diri di sini. Tak dengar ibumu memanggil, cepat pulang, minum saja susu ibumu. Pulang? Meski aku muda, aku pun tahu negara di atas keluarga. Jika negara hancur, bagaimana bisa ada keluarga? Aku, Arjuna, berdiri di sini hari ini untuk membela negara dan melindungi keluarga. Daxia benar-benar sudah terpojok. Bahkan anak kecil pun dikirim. Sekelompok sampah tak berguna. Hari ini aku akan menginjak-injak bendera naga di bawah kakiku. Biar kalian tahu, hanya kami negeri Ying yang pantas memiliki tanah dan wanita cantik di bawah kaki kalian. Tanah di bawah kakiku berisi keringat dan darah leluhur Daxia selama 5.000 tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkan serigala sepertimu mencemarinya? Ingin mendapatkan Daxiaku, kecuali jika semua orang Daxia mati. Bocah ingusan, tahukah kau ada pepatah kuno Daxia yang mengatakan semut pun masih ingin hidup? Jika kau masih menghalangi jalanku, aku pasti akan membunuhmu. Arjuna, kau sampah, Tuan Baskara. Menganggapmu masih muda. Makanya dia mengatakan semua itu. Jika kau masih bertindak bodoh, satu jari saja, darinya bisa menghancurkanmu. Avandi, pengkhianat yang menjual negaranya untuk kejayaan. Meskipun Arjuna masih kecil, dia lebih mengerti tentang patriotisme daripada kau. Keluarga Tong kami tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti sepertimu. Hari ini aku akan mengusirmu dari keluarga Tong. Keluarga Tong tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Mulai sekarang kau akan mengambil nama keluargaku dan dipanggil Baskara Avandi. Terima kasih Tuan Baskara atas pemberian nama keluarga. Terima kasih Tuan Baskara. Orang tua, apa peduliku kau mengusirku dari keluarga Tong? Mulai sekarang, aku bukan orang Daxia. Aku orang Ying, namaku Baskara Avandi. kepala suku. Kepala suku. Anjing yang baik, anjing yang baik. Bocah ingusan, kesabaranku terbatas. Kau masih berdiri di sini? Apakah kau benar-benar ingin mati? Meskipun Arjuna masih muda, tapi aku tidak takut padamu. Kalau berani, datanglah.
Arjuna, hati-hati. Arjuna pasti mati. Tuan Bakara sudah turun tangan. Siapa di dunia ini yang bisa menghalangi? Ini. Apa yang terjadi? Baskara adalah jagoan teratas negeri Yingku, seorang anak kecil yang bahkan belum disapi. Bagaimana mungkin bisa menahan pukulan dahsyat ini? Wah, anak muda, ternyata kamu memiliki kekuatan seperti ini. Sebelumnya, aku benar-benar meremehkanmu. Kepala suku Tong, cepat lihat. Baskara ternyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak itu. Ditahan. Arjuna, dia benar-benar menahannya. Arjuna, bagus sekali. Bagus sekali. Tuan Bakara. Bagus. Kepala suku. Aku tidak percaya. Kau hanyalah bocah kecil berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana mungkin bisa menahan pukulanku yang sudah kulatih selama 20 tahun? Pukulanmu juga tidak terlalu hebat. Bahkan anak kecil sepertiku bisa menahannya. Menurutku kalian hanyalah semut kecil. Sama sekali tidak bisa menggoyahkan negeri Daksyaku sedikit pun. Aku tidak percaya. Dasar sampah kecil bisa menahan pukulanku. Matilah. Kau. Mampus kau. Mampus. Hebat. Itu saja sumo negara Ying. Cuma segitu kemampuanmu, terlalu lemah. Tuan Baskara. Arjuna kerja keren. Arjuna, kau telah membuat keluarga Tong kita bangga. Sangat bagus. Mantap. Anak ini benar-benar hebat. Arogansi Baskara ditundukkan. Bocah ini berbakat. Benar-benar anugerah bagi Daksya kita. Bodoh, dasar bocah, lepaskan aku. Ibuku bilang, menghina orang lain bukan tindakan anak baik. Bakal dihukum. Anak besar. Kau itu anak besar. Hebat, pukulan mantap. Tamparan mantap. Bocah ini jurus mantap. Mantap. Anak besar, pulang saja ke kampungmu. Dasar kelinci besar, enyah kau kembali ke kampung halamanmu. Baskara, dasar tidak berguna. Bawa dia pergi. Baiklah. Siapa lagi? Kenapa langit menjadi gelap? Menang. Bagus Arjuna. Anak ini sungguh menakjubkan. Patut diacungi jempol. Tadi, kalian menebas 3 bendera perang Daksya. Sekarang, kalian kalah, bendera perang kalian juga harus dipatahkan. Kau. Bagus. Bodoh. Negara Ying, bagaimana bisa menerima penghinaan seperti ini? Di mana orang-orang kuat negara Ying? Tangkap bocah bau ini untukku. Adik laki-laki yang tampan. Panggil aku kakak. Usiamu sama dengan ibuku. Aku tidak bisa memanggilmu kakak. Aku harus memanggilmu bibi. Aku tidak ingin menjadi bibimu. Bagaimana kalau kau menganggapku sebagai ibumu? Selama kau menyerah kepada negara Ying, ibu akan menemanimu bermain setiap hari. Wanita negara Ying ini sungguh tidak tahu malu. Ini benar-benar tidak punya malu. Orang negara Ying memang seperti ini. Segala macam tipu muslihat licik bisa mereka lakukan. Aku sudah punya ibu. Aku tidak mau menganggapmu sebagai ibuku. Apa salahnya punya ibu tambahan? Selama kau menganggapku sebagai ibumu, ibu bisa setiap malam menemanimu. Siluman betina. Aku tidak akan mengakui penjahat sebagai ibuku. Tidak menghargai tawaran baik, kau tidak menganggapku sebagai ibumu, maka aku akan memukulmu sampai kau mengakuinya. Arjuna,
Ilmu pedang sang penyihir itu amat sukar ditebak. Kau harus waspada. Teknik Naginata Sakuraino ini sungguh ganjil. Jangan lengah. Laga kali ini menyangkut harga diri warga Daksya. Arjuna, kami sepenuhnya bergantung padamu. Kau wajib menang. Arjuna, tetaplah bersemangat. Bocah ingusan belum disapih, berani kurang ajar di hadapan negeri Yingku, Sakuraino. Biar dia tahu keperkasaan samurai negeri Yingku. Teknik Naginata. Hapusojin. Kau wanita, aku telah menahan 3 jurus. Masih mau lanjut? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Kau sendiri yang memintaku melepas. Terjatuh bukan salahku. Akan kuhancurkan kau. Apa? Astaga. Ini jubah emas Daksya. Kau kebal senjata. Tidak, ini mustahil. Benar-benar tak mungkin. Usiamu masih begitu muda. Meski berlatih sejak lahir, tetap saja tak mungkin kebal senjata. Bagus. Astaga, kapan Arjuna belajar kungfu sehebat ini? Luar biasa. Astina, lihat, kamu melahirkan putra yang hebat. Ketua suku sehebat apapun Arjuna, dia tetap keturunan keluarga Tong putra Daksya. Kamu benar sekali. Anak ini sungguh sebuah keajaiban. Di usia semuda ini memiliki kemampuan seperti itu, Daksya memiliki bakat seperti dia, masa depan Daksya pasti cerah. Anak baik benar-benar membanggakan Daksya. Dengan jurus jubah emas ini, orang-orang Ying yang berpandangan sempit itu bukanlah tandingan, sangat memuaskan. Sialan, bagaimana bocah sialan ini bisa memiliki kungfu setinggi ini? Aku berkhianat, tinggal di sini, pasti mati tanpa tempat pemakaman. Kau kalah, bendera kalian patah. Bagus. Hei, kalian berdua, ayo serang aku bersama. Aku akan menghancurkan impian kalian, para ahli Ying. Bahkan, bodoh. Beraninya kau menghina negeri Ying. Kau tahu, kau sedang mencari kematian. Mencari kematian. 100 tahun yang lalu, ketika kalian membunuh rakyat Daksya, apakah itu bukan mencari kematian? Saat kalian dengan rakus menjarah tanah dan kekayaan negaraku, apa kalian sedang mencari kematian? Saat kalian menghina martabat Daksya, meminta rakyatku berlutut seperti anjing, apa kalian sedang mencari kematian? Aku, Arjuna, meskipun masih muda, pengalamanku belum luas, pengetahuanku belum tinggi, tapi aku tahu, air sungai Yangtze membentuk darahku, tubuh tembok besar, membentuk tulangku. Nenek moyangku pernah berkata, di tanah ini, jika tamu datang, kita suguhkan anggur terbaik. Jika serigala datang, kita sambut dengan senapan. Daksya tidak bisa dihina. Daksya tak bisa kau hina. 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 Kalian berdua demi kehormatan Ying, serang, singkirkan bocah nakal itu. Siap. Bocah lancang, jangan sangka cuma pakai jurus jubah emas kau merasa hebat. Di depan samurai kekaisaran Ying kami, kau cuma bisa memohon ampun. Seni bela diri Daksya kalian, sekadar gerakan indah tanpa tenaga, tak ada artinya. Hari ini, akan kubuat kau berlumuran darah. Dasar bocah sialan, mati kau. Kau masih belia, mana mungkin tenaga dalammu semurni ini? Tak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Seni bela diri Daksya kami luar biasa, ada pepatah bilang, apa, besar apa, dalam. Mana bisa kalian paham? Meski aku diam di sini membiarkan kalian memukulku, kalian tetap takkan mampu menembus jubah emasku. Jangan sombong, bocah. Rasakan jurus putaran angginku. Tebasan berantai. Apa kalian belum sarapan?
Tenaga segitu kecil hanya membuatku geli. Ayo bocah sepertiku saja tak bisa kalian kalahkan. Memalukan. Para pendekar Ying sungguh memalukan. Serbu dia. Kartu hitam Tenno, hajar. Pedangnya telah patah. Tak ada jurus lain. Kalian dari negeri Ying. Tinggal kau seorang. Jangan besar kepala. Aku memegang pedang Muramasa yang dirancang untuk mematahkan jurus tubuh emas dan zirah. Tarno, ambil pedangnya. Hari ini kubalas dendam ke Kekaisaran Negeri Ying dan membunuhmu. Arjuna waspadai pedang iblisnya. Dasar bocah, teknik tubuh emasmu telah kuhancurkan dengan pedang iblis negeri Ying milikku. Apalagi yang bisa kau lakukan gini? Raja Negeri Ying. Ini adalah kesepakatan duel 100 tahun antara dinasti Daxia dan Negeri Ying. Mana bisa aturan dilanggar semudah itu? Meminjam kekuatan eksternal. Licik sekali. Benar-benar tak tahu malu. Sialan. Orang negeri Ying ini memang tak tahu malu. Raja macam apa? Benar-benar hina. Aku hanya mengganti senjata bagi prajuritku. Apa salahnya? Jika berani, kalian juga dapat mengganti senjata untuk bocah ini. Dinasti Daxiaku tegak berdiri di dunia selama 5.000 tahun menghadapi badai tanpa runtuh. Dengan warisan sedalam itu, mana mungkin negara kecil sepertimu menandingi? Tombak api ungu. Wah, senapan yang indah. Apakah ini untukku? Senapan ini adalah harta karun dinasti Daxia. Hari ini aku berikan kepada Arjuna. Sapu bersih musuh asing dan tinggikan martabat dinasti Daxia. Biarkan para pencuri rendahan ini tahu, siapapun yang berani melawan dinasti Daxia akan dihukum walau sampai ke ujung dunia. Tarno, kau mau aku pukul sampai jatuh? Atau kau mau lompat sendiri? Prajurit negeri Ying lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Aku prajurit nomor 1 Kekaisaran Negeri Ying. Bagaimana mungkin takut padamu, bocah ingusan? Lagi pula aku punya pedang iblis Muramasa. Kiwari Guren. Hanya segitu kemampuanmu, masih berani melawan aku? Jangan bunuh aku. Berlutut. Ampuni aku, Tuan Muda. Aku tidak ingin mati. Kalian lihat orang negeri Ying ini tadi bilang lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut kurang dari 1 menit langsung berlutut. Berubah pikiran lebih cepat daripada membalik halaman buku. Prajurit nomor 1 negeri Ying yang sok hebat, lututnya seperti dipasangi pegas, berlutut begitu saja. Kata-kata kerasnya tadi jadi lelucon, omong kosong. Aku tidak ingin mati. Tarno, apa alasan aku harus melepaskanmu? Memangnya kenapa aku harus melepaskanmu? Aku membelot ke Daxia. Aku mulai sekarang, aku bukan lagi orang negeri Ying. Aku orang Daxia. Aku namaku bukan Tarno lagi namaku. Namaku Ayah. Namaku Tong Tarno. Ayah. Aku baru 6 tahun. Anakmu ini sangat tinggi dan sangat besar. Kalau keluar, orang lain akan mengira kau kakakku. Tidak. Aku tidak bisa menerimamu sebagai anak. Tidak masalah, Ayah. Sungguh baru pertama kali melihat ini. Demi menyelamatkan diri, bahkan leluhurnya pun dilupakan. Tong Tarno, kurasa, seharusnya disebut Tarno si penjilat. Kemana angin bertiup, kesanalah dia condong. Kalian lihat, pejuang nomor 1 negara Ying ini sungguh berani. Tadi masih galak, sekarang sudah jadi orang Daxia, masih ingin bermarga Tong, ganti nama menjadi Tong Tarno. Aku ngakak sampai sakit perut, ngakak banget. Si Tarno ini, si Tong Tarno ini, mukanya lebih tebal dari tembok. Kau seperti ini, masih mau jadi orang Daxia. Mau jadi orang Daxia? Reinkarnasi saja di kehidupan selanjutnya. Tarno, dasar kau anjing. Kau berani mengkhianatiku, mengkhianati negara Ying. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Bodoh.
Biasanya aku memperlakukanmu bagaimana? Kau berani berbuat seperti ini? Yang mulia, negara Ying. Apa maksud Anda? Aku tidak mengerti. Aku sedang memaki dirimu. Bodoh, Tarno, dasar kau, dasar pengkhianat tak punya hati. Yang mulia, negara Ying. Anda pasti salah. Aku sudah bilang, aku bukan orang negara Ying. Namaku bukan Tarno, namaku Tong Tarno. Anda pasti salah, ayah. Kau. Baka, bodoh. Perjanjian perang 100 tahun. Bahkan jika Daxia menang. Ayo kita pergi. Raja Negeri Ying, apa maksudmu bahkan jika Daxia menang? Aku secara jujur dan adil mengalahkan 4 jenderalnya. Bagaimana bisa kau bilang bahkan jika? Daxia menang. Negeri Ying kalah. Apakah sekarang sudah cukup? Kau mengibarkan bendera orang sakit dari Asia dengan segala cara pamer kekuatan. Sekarang kalah, masih mau pergi semudah itu. Kau mengancamku dengan kekerasan. Aku adalah seorang raja, beraninya kau bertindak gegabah. Mengancam, aku memang mengancammu. Kau berani menghina Daxia. Aku tidak peduli kau raja atau apa, aku akan membuatmu mati di tempat. Betul. Lalu apa maumu? Hadiah yang kau berikan terlalu busuk, kami tidak mau bawa kembali. Bawa kembali. Aku akan segera membawanya kembali. Tunggu. Kau pikir bisa membawanya kembali semudah itu? Aku harus memberimu pelajaran. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Jangan keterlaluan. Makan benderanya sampai bersih. Kau benar-benar keterlaluan. Aku adalah seorang raja. Bagaimana mungkin aku melakukan hal memalukan seperti itu? Kau berani menghina Daxia, maka kau harus menanggung akibatnya. Hari ini, jika kau tidak melakukannya, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Makan, habiskan. Makan. Cepat makan. Makan. Jika engkau tidak menghabiskannya, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mantap, santap. Suapan demi suapan. Pelan, jangan sisakan sedikit pun. Sudah makan. Makan. Habiskan. Makan. Aku makan. Aku akan ku makan. Santap. Makan. Lekas makan. Cepat makan. Makan. Lekas makan. Habiskan. Makan. Santap. Cepat makan. Habiskan. Makan. Lekas makan. Habiskan. Aku sudah kenyang. Terima ini. Biarkan kami pergi. Negeri Yingku. Aku takkan berani lagi. Mulai sekarang, negeri Yingku terhadap Daxia selamanya akan patuh. Pergi. Baka, cepat bantu aku. Perlahan, perutku hampir meledak. Bodoh, perlahan. Hahaha, hebat. Baginda, hamba telah menuntaskan tugas, menaklukkan negeri Ying, menjaga Panji Daxia, dan kini hamba mengembalikan tombak api ungu. Bagus. Sungguh pendekar muda, luar biasa. Daxia memilikimu, betapa beruntungnya, sungguh beruntung. Tombak api ungu ini, ku berikan padamu, terimalah. Ibu. Karena ini anugerah Baginda, maka terimalah. Terima kasih Baginda atas karunia tombak ini. Arjuna hebat. Saudara Bayu, klan Tong melahirkan naga, benar-benar menggembirakan. Keluarga Ming kami andai punya keturunan seperti Arjuna. Aku pasti sangat bahagia. Laga Arjuna ini benar-benar hebat, telah mengharumkan nama Daxia kita. Saudara Bayu, bagaimana Anda mendidik putra sehebat itu? Mohon ajari kami.
Kalian terlalu memuji, semua terlalu memuji. Aduh, sungguh malu mengatakannya, benar-benar memalukan. Dulu aku meremehkan Arjuna dan kerap mempersulitnya. Ia bisa sehebat ini, itu semua berkat jerih payahnya sendiri. Di mana Avandi? Di mana Avandi? Pengkhianat tak tahu balas budi ini ternyata kabur lebih dulu. Meski orangnya kabur, kuilnya masih di sini. Avandi ini, cepat atau lambat akan menuai akibatnya. 4 pemimpin keluarga. Kalian telah berjasa dalam melindungi negara, serta terluka parah. Silakan tinggal di ibu kota untuk memulihkan diri. Terima kasih, Yang Mulia. Arjuna, kau telah berjasa besar bagi negeri. Aku mengangkatmu menjadi jenderal pelindung negara. Selain itu, aku pun akan memberimu hadiah. Apa yang kau kehendaki? Paman Raja, ibu pernah bilang, aku kelak harus menjadi seorang pria sejati. Arjuna bisa melindungi semua orang, Arjuna amat gembira, Arjuna tak menginginkan hadiah. Tidak bisa. Daksya selalu mengganjar jasa dengan penghargaan, tak boleh mengecewakan para prajurit, dan kau telah bersusah payah, penghargaan harus diberikan. Bu, bukankah ibu selalu merindukan kakek? Kebetulan Arjuna juga ingin bertemu bagaimana wujud kakek. Kali ini, bolehkah kita merayakannya di kediaman kakek? Arjuna, kau memang sudah dewasa. Baik, kita gelar pesta lintang di rumah kakekmu untuk merayakan Arjuna menjadi jenderal pelindung negara. Pemuda lintang. Jenderal pelindung negara, 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 pemuda lintang. Arjuna, kau membuatku mengkhianati negeri demi keuntungan pribadi, dan akhirnya dihujat semua orang, serta kehilangan tempat tinggal. Aku takkan memaafkanmu. Bayu, kamu memiliki lingkaran sihir Kian Kun, terlahir sebagai benih iblis, dan tidak ditoleransi oleh sekte lurus. Jika aku memberitahu aliansi dunia, kamu pasti mati tanpa tempat pemakaman. Lihat, kekuatan anakku semakin meningkat. Tidak heran dia memenangkan kompetisi remaja Luzhou, membuat semua orang di Luzhou memandang keluarga Yin dengan kagum. Hahaha, lihat siapa yang melahirkannya, tentu saja dia hebat. Ayah, Ibu, aku telah mengalahkan semua orang di Luzhou, bahkan aliansi dunia, pemimpin sekte lurus, ingin merekrutku. Apa? Aliansi dunia ingin merekrutmu? Wah, ini sungguh luar biasa. Aliansi dunia telah lama tidak ikut campur urusan dunia. Mereka hanya merekrut pahlawan setiap 10 tahun sekali. Anakku bisa bergabung, itu benar-benar patut dirayakan. Wali kota Luzhou datang. Mengapa wali kota datang? Pasti karena dia tahu anak kita bergabung dengan aliansi dan datang untuk memberi selamat. Cepat-cepat! Sambut wali kota. Kepala keluarga Yin, selamat. Terima kasih wali kota. Kepala keluarga Yin, Yang Mulia memerintahkanku untuk datang, khususnya untuk mengadakan pesta lintang untuk keluarga Yin. Pesta lintang? Ya, pesta lintang khusus diadakan untuk keluarga Yin. Keluarga Yin telah melahirkan seseorang yang terkenal di dunia. Aku kaget sekali. Raja mengadakan perjamuan. Ini merupakan kehormatan terbesar bagi keluarga Yin. Perjamuan akan diadakan besok, mengundang semua keluarga besar untuk hadir. Saya wali kota, masih banyak hal yang harus dilakukan. Jadi saya permisi dulu. Hormat kami mengantar wali kota. Hormat kami mengantar wali kota. Sepertinya aku bergabung dengan Tian Daxiameng telah mengejutkan raja, sehingga beliau secara khusus mengadakan perjamuan lintang untukku. Nak, kamu hebat sekali. Nyonya Astina, Jenderal Arjuna. Saya wali kota, Luzhou, Bima, diutus oleh raja untuk mengawal. Silakan bangkit, wali kota Bima. Dengan penghormatan sebesar ini,
Saya benar-benar merasa sungkan. Nyonya Astina, Jenderal Arjuna adalah Jenderal Agung Negeri. Kemampuannya luar biasa, posisinya terhormat. Lebih dari itu, ia menundukkan para ahli dari Ying, mengharumkan nama Daksya kita, betapapun hormat yang kami berikan, itu memang selayaknya. Wali Kota Bima, Anda terlalu memuji. Atas titah yang mulia, kami akan menggelar pesta lintang bagi keluarga Yin. Kami segera mengiringi Anda ke sana dengan semarak. Oh, tak usah. Aku sudah lama meninggalkan keluarga Yin dengan sambutan semeriah ini. Bila aku tiba-tiba pulang, pasti memicu gunjingan. Kami akan kembali sendiri. Ini, baiklah. Karena Nyonya begitu teguh, kami pun mohon diri lebih dulu untuk menyiapkan pesta. Bila ada keperluan, silakan Nyonya perintahkan saja. Terima kasih, Wali Kota. Arjuna, meskipun kini kau Jenderal Agung Negeri, namun keluarga Yin tetap tamumu, kita harus tetap rendah hati dan santun, jangan sekalipun tampak sombong. Ibu tenang saja, Arjuna mengerti. Selamat. Yang mulia menggelar pesta. Keluarga Yin melahirkan sang naga. Kami rakyat Luzo turut merasa terhormat. Lihat, pesta lintang ini, lintang, dari namanya saja, kita dapat melihat betapa yang mulia, sangat menjunjung keluarga Yin. Tak lama lagi, Lintang akan duduk di singgasana Lintang. Mulai saat itu, siapa lagi di dunia yang tak mengenalnya? Baiklah, hadirin sekalian, pesta lintang akan segera dimulai. Wali kota pun akan hadir langsung. Tuan rumah, Nona muda telah pulang. Nona muda, Astina sudah kembali. Cepat, silakan masuk. Aduh, begitu tahu putraku sukses, para gadis keluarga Yin yang sudah menikah, semua pulang untuk meminta bantuan. Kakak pembawa sial menikah dengan keluarga Tong, lalu membuat suaminya meninggal. Sekarang kembali, jangan-jangan akan membawa sial pada jalanku menuju kesuksesan? Itu tidak boleh terjadi. Pesta lintang untuk anakku, dia tidak pantas untuk ikut. Salam hormat, Ayah. Astina, sudah lama sekali kamu tidak kembali menjenguk ayah. Ayah, putrimu ini sungguh anak yang tidak berbakti. Arjuna, cepat beri hormat pada kakek. Wah, Anda kakekku. Arjuna memberi hormat pada kakek. Halo, kakek. Hahaha, cucuku yang baik, cepatlah bangun. Senang kamu kembali. Aduh, gadis ini menikah begitu lama tanpa kabar. Sekarang kembali. Mungkin telah membuat masalah besar di keluarga suaminya dan tidak punya tempat tujuan lagi. Aduh, dulu ibumu meninggal lebih awal. Aku sebagai bibimu, saat itu sudah merasa pernikahan ini tidak pantas. Kamu tetap bersikeras untuk menikah. Aduh, sekarang berakhir seperti ini. Sungguh akibat perbuatanmu sendiri. Kakak, kukira setelah menikah dengan keluarga Tong, kamu akan tetap tinggal di sana dengan baik. Sekarang kamu telah menyebabkan kematian suamimu, lalu kembali ke rumah orang tua. Jika ini tersebar, orang lain akan mengira wanita keluarga Yin. Tidak patuh dan tidak tahu diri. Lagi pula, kamu boleh saja kembali. Tapi kenapa membawa beban keluarga Tong kembali ke sini? Lihat, berpakaian rapi seperti ini, masih mau bertindak sok di keluarga Yin? Lihatlah putramu ini, penuh dengan aura liar. Di keluarga Yin ini, jangan sampai merusak aturan. Setelah bertahun-tahun, kamu juga tidak belajar untuk mengajari anakmu. Hanya tahu membiarkannya bertindak semaunya. Sudahlah, Astina kembali adalah hal yang membahagiakan. Kebetulan, dia bisa menghadiri pesta lintang. Dia seorang janda. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menghadiri pesta lintang putraku? Bibi. Astina, kau perempuan. Seharusnya di rumah saja. Sekarang malah memamerkan diri di sini. Benar-benar keterlaluan. Martabat keluarga Yin telah kau nodai. Seperti pepatah bilang, gadis yang sudah menikah ibarat air yang tumpah. Pesta lintangku bukanlah tempat bagi seorang wanita untuk datang. Pak Yogi, perempuan yang telah menikah sebaiknya tak ikut dalam acara besar nan sakral seperti ini. Perayaan lintang hari ini adalah momen bahagia Tuan Muda Lintang. Kehadiran seorang janda sungguh membawa sial. Tepat dalam keluarga Zhou kami, wanita tak pernah duduk semeja,
Apalagi dalam pesta lintang Tuan Muda Lintang yang terhormat ini untuk memamerkan diri. Keluarga Yin memang dikenal dermawan, namun tak boleh melanggar adat, membiarkannya duduk bersama. Bukankah akan menodai pesta bahagia Tuan Muda Lintang? Pak Yogi, soal ini tolong pertimbangkan masak-masak. Seorang perempuan bersuami dan kini menjanda, hari ini datang lagi. Siapa tahu masalah apa yang bakal ia timbulkan bagi keluarga Yin. Perjamuan lintang ini menyangkut masa depan Tuan Muda Ling. Jangan biarkan dia merusaknya. Ini. Tidak begitu. Pesta lintang ini jelas dianugerahkan oleh Paman Raja untuk Arjuna. Sebab Arjuna ingin menemui kakek. Karenanya Paman Raja menetapkan pesta lintang di kediaman keluarga Yin. Gelar lintang ini bukan milik Paman, melainkan milikku, Arjuna. Ini punyaku, Arjuna. Dasar bocah tak tahu sopan. Apa yang kau ocehkan di sini? Yang mulia adalah sosok yang teramat terhormat. Mana mungkin menggelar pesta demi bocah ingusan sepertimu? Aduh, jangan-jangan kau di luar mendengar gosip, lalu kesini mengada-ada cerita palsu, cuma ingin menyombongkan diri? Kau hanyalah bocah yang baru disapih, apa yang kau mengerti? Yang mulia menggelar pesta, semua karena aku, Lintang, yang bergabung dengan persekutuan dunia, hingga membuat yang mulia terkesan. Karena itu perayaan ini ditujukan bagi keluarga Yin kita. Kau masih bocah, apa yang kau mengerti? Kurasa kau sudah dibekali ajaran buruk oleh ibumu yang bebal, datang ke pestaku hanya untuk cari gara-gara. Kepala keluarga Yin, apa sebenarnya yang diucapkan bocah ini? Yang mulia menggelar pesta. Tentu bagi mereka yang bertalenta dan berbudi luhur, yang meraih prestasi gemilang. Apa yang sudah diperbuat anak ini? Bukankah ini dusta terang-terangan yang menodai martabat yang mulia? Kurasa dia cuma cemburu pada Tuan Muda Lintang bertingkah angkuh di sini, meracau tak karuan. Kepala keluarga Yin, Anda tak boleh membiarkannya bertindak semaunya. Bila kabar ini menyebar, nama baik keluarga Yin bisa tercemar. Aku tidak berbohong. Tidak. Cukup, Arjuna. Diam. Raja memberi perjamuan. Bagaimana mungkin jatuh ke tangan anak berusia 6 tahun? Ayah, Bibi, para kepala keluarga, Arjuna tidak berbohong. Memang dia yang membuat prestasi besar bagi negara sehingga Raja memberikan perjamuan lintang ini. Diam, kau masih berani membelanya. Kau bagaimanapun juga adalah gadis terhormat dari keluarga Yin yang dibawa keluar dengan tandu 8 orang. Bagaimana bisa mendidik anak yang omong kosong seperti ini? Bagaimana kau menjadi seorang ibu? Untungnya sampah kecil ini tidak bermarga Yin. Kalau tidak, leluhur keluarga Yin kita tidak akan dibuatnya melompat keluar dari peti mati. Arjuna, kau juga keponakanku. Hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Raja memberikan perjamuan lintang. Mengapa disebut perjamuan lintang? Karena aku bernama Lintang. Begitu mendengar nama ini, siapa yang tidak tahu bahwa itu diberikan kepadaku? Tidak, bukan seperti itu. Ini hanya kebetulan. Paman Raja karena aku telah berjasa baru memberikan perjamuan lintang kepadaku. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Anak ini sampai sekarang masih keras kepala. Ya, anak ini jelas berbohong dan juga membuat ibunya malu bersamanya. Baiklah, cukup sudah, kepala keluarga Yin. Cepat usir mereka berdua. Sebentar lagi Tuan Wali Kota datang, akan semakin sulit. Astina, jika kamu masih menghormatiku sebagai ayahmu, bawa anakmu dan segera keluar. Arjuna, dia benar-benar tidak berbohong. Cukup, diam. Apakah kau harus menjelekkan kehormatan adikmu dan mengatakan itu adalah milik putramu? Aku, Arjuna, akan duduk di sini. Kulihat siapa yang berani membantah. Siapa yang berani menentangku? Dasar bocah kurang ajar, berani sekali kau. Tahta lintang ini bukan untukmu. Cepat turun. Bocah yang tidak tahu diri. Tahta lintang ini merupakan kursi utama perjamuan lintang. Di seluruh negeri Daksya, jutaan rakyat, satu tingkat di bawah raja, serta berada di atas semua orang, hanya pantas diduduki oleh sosok yang tak terkalahkan, hanya pantas bagi pelindung negara. Bocah ingusan, cepat turun. Tahukah kau, perjamuan lintang ini diberikan raja kepada keluarga Yin. Kau orang luar, berani sekali kau datang ke sini. Sungguh tak menghormati yang lebih tua. Jika keributan ini sampai ke telinga raja, seluruh keluarga Yin akan terseret. Mampukah kau menanggung akibatnya? Anak ini mungkin sudah gila. Dia tak menyadari siapa dirinya. Kau tak layak duduk di tahta lintang. Meski kau merebutnya secara paksa, takkan mengubah apapun. Menolak takdir adalah takdirku, Arjuna. Perjamuan lintang ini sesungguhnya hadiah dari raja untukku. Tahta lintang ini memang seharusnya aku duduki. Aku juga ingin ibuku duduk bersamaku. Ibu, kemarilah.
Arjuna, berani kau menentangku, sungguh lancang. Raja menggelar perjamuan ini untuk memberi penghormatan padaku, Lintang, namun kau justru merebut tempatku tanpa tahu malu, benar-benar mencoreng nama Lintang. Arjuna, kau, bocah tak tahu diri. Di keluarga Yin, tak ada tempat bagi bocah sepertimu. Bertindak semaumu. Astina, jika kau masih menganggapku sebagai ayahmu, segera bawa putramu, turun. Kalau tidak, jangan salahkan aku bila kuabaikan kasih seorang ayah. Arjuna membela negeri dan menjaga Panji, biasanya tak perlu diragukan lagi, entah kalian mengakuinya atau tidak sebagai seorang ibu. Meski harus menantang dunia, aku tetap akan bersamanya. Baik, bagus. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Astina, kau sungguh anak yang tak tahu berterima kasih. Perempuan tak tahu diri, sama seperti anakmu. Kalian berdua sama saja. Tak tahu diri, berani sekali kau menista anakku, Tahta Lintang. Sungguh keterlaluan, memalukan. Ibu dan anak ini bukan hanya mempermalukan keluarga Yin, tapi juga menyeret kami. Keluarga-keluarga terhormat ikut tercoreng hari ini. Kita harus meredam kesombongannya. Jika tidak, kelak mereka akan semaunya. Berbuat sewenang-wenang, membuat kekacauan di mana-mana. Dasar kurang ajar, berani sekali kau. Cepat turun, apa kau menunggu celaka? Cepat turun, jangan membuat muak di sini. Kalau tidak, kau akan membuat semua orang murka, dan kau beserta anakmu akan dikenai hukuman. Astina, jika kau masih memandangku ayahmu, segera bawa anakmu. Turun, jika tidak, mulai hari ini, aku tak akan mengakuimu sebagai putriku lagi. Kau dan anakmu tak akan punya tempat lagi. Ayah, aku tak sanggup. Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Tuan penguasa kota Luzhou telah tiba. Arjuna, cepat turun. Tuan wali kota sudah datang. Sekalipun paman wali kota datang, dia tetap harus memintaku duduk di sini. Salam hormat, Tuan wali kota. 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 Yang mulia raja telah menyelenggarakan perjamuan. Ini adalah suatu kehormatan bagi Luzhou kami. Silakan berdiri. Tuan Wali Kota, maaf sekali, perjamuan Lintang ini seharusnya khidmat dan berwibawa, tetapi karena kami kurang teliti, ada ibu dan anak yang lancang ini menyusup masuk. Mohon Tuan Wali Kota memakluminya. Ibu dan anak? Ibu dan anak yang kalian maksud, apakah mereka? Tuan wali kota, ibu dan anak ini adalah anak perempuan keluarga Yin kami yang menikah dan melahirkan anak haram yang tidak berpendidikan di keluarga Tong. Tuan wali kota, mohon tunggu sebentar. Keluarga Yin kami akan segera mengusir mereka. Apa katamu? Mengusir mereka? Benar, Tuan Wali Kota. Mereka dengan tidak tahu malunya memaksakan diri untuk duduk di kursi Lintang ini. Kami sudah menasihati mereka dengan sabar untuk turun. Tetapi mereka tidak tahu malu dan bersikeras menduduki kursi putra sulung keluarga Yin. Tidak mau turun sama sekali. Tuan Wali Kota, semua keluarga terpandang di Luzhou kami ada di sini. Kami bisa membersihkan nama baik keluarga Yin. Kita bisa memulihkan nama baik keluarga Yin. Tunggu sebentar. Keluarga Wang kami bisa mengusir ibu dan anak ini tanpa perlu keluarga Yin turun tangan. Kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Sangat baik. Ini adalah tugas kami. Tugas kami. Kenapa belum ada yang datang? Usir ibu dan anak ini agar tidak mengotori mata Tuan Wali Kota. Dasar kau orang bodoh yang tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kau lancang di hadapan jenderal penjaga negara ini. Tuan Wali Kota, ini. Diam, berlutut sekarang juga. Yang mulia wali kota. Ini, kenapa begini? Aduh, pasti ibu dan anak yang tak tahu malu ini merebut tempat Lintang, membuat wali kota murka, menyalahkan kami, tak menjaga jamuan raja dengan baik. Baik Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota, harap tenang. Beri kami waktu sebentar, kami akan segera menyingkirkan mereka. Sudah kukatakan, mengusir mereka itu masih terlalu baik bagi mereka. Menurutku mereka seharusnya dihukum di tempat. Lihat siapa yang berani menodai jamuan yang dianugerahkan raja. Astina, kau masih membawa anakmu yang tak tahu malu ini duduk di tempat Lintang, memaksa keluarga Yin di hari bahagia ini untuk menentangmu, kan? Astaga, kalian membuatku ditampar wali kota. Kalian masih ingin membuat berapa banyak orang menderita? Hah? Astina, dengarlah ayahmu. Segera bawa anakmu pergi. Ayah, kalian semua keliru.
Bu, jangan bicara pada mereka. Mereka numpang makan gratis bertahun-tahun. Kalian sudah sebesar ini, masih kalah oleh bocah 6 tahun sepertiku. Baik. Aku tak akan banyak cakap denganmu. Aku akan menyingkirkanmu sekarang. Kau mau menyingkirkan siapa? Menyingkirkannya? Dia Jenderal Agung. Kau berani menyingkirkannya? Wali Kota Luceng, Bima, menghaturkan hormat kepada Jenderal Agung. Wali Kota Lushan, Bima, salam hormat untuk Jenderal Besar Penjaga Negara. Wali Kota Bima, silakan bangkit. Dialah Jenderal Besar Penjaga Negara? Dia masih berumur 6 tahun? Yang mulia, wali kota, ini, pasti ada kekeliruan, dia masih bocah. Mana mungkin dia jenderal besar penjaga negara? Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Mana mungkin? Celaka? Aku baru saja menghina Jenderal Besar Penjaga Negara. Ini. Hukuman mati 9 generasi. Ini, kita tertipu oleh tampilan luar. Yang mulia wali kota, apa yang terjadi? Dia cuma berumur 6 tahun, sedangkan putraku, Lintang, yang seharusnya dijamu oleh Baginda Raja. Putramu yang sepatutnya dijamu, anakmu sudah memberi. Kontribusi apa bagi negeri, hingga pantas dijamu Baginda Raja? Walau bukan diriku, itu pun mustahil bagi bocah 6 tahun. Jenderal Besar Penjaga Negara, bukan sosok yang bisa kau cemooh. Kalian semua, dalam pertempuran 100 tahun, Arjuna membela Panji Negeri, Baginda Raja menganugerahkan padanya tombak api ungu, lalu mengangkatnya sebagai Jenderal Besar Penjaga Negara. Betapa bodohnya kalian yang buta, tak sadar pahlawan bisa lahir sejak belia. Perjamuan Lintang hari ini diselenggarakan khusus oleh Baginda Raja bagi Arjuna. Jenderal, keluarga Zhou kami telah dibutakan dan telah menyinggung Jenderal. Ampuni kami. Jenderal, ya, Lintanglah yang menipu kami. Kami sama sekali tidak tahu tahta Lintang ini adalah milik Anda. Aduh, kami benar-benar tidak tahu. Jika kami tahu, bagaimana mungkin kami berani melawan Jenderal? Sudah kubilang, kalian tidak mau mendengarkan. Hanya karena aku masih kecil. Ibu, bagaimana menurutmu? Bagaimana seharusnya mereka dihukum? Meskipun mereka tidak tahu berterima kasih, kita juga tidak boleh terlalu keras. Wali Kota Zong, kunci mereka dan biarkan mereka kelaparan selama 2 atau 3 hari sebagai hukuman kecil. Baik, Nyonya Astina. Kalian berani menghina Jenderal Besar. Seharusnya kalian dihukum mati. Tetapi mengingat Nyonya Astina baik hati, dia tidak akan mempermasalahkan kalian. Terima kasih Nyonya, terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya, atas kemurahan hatimu. Pengawal, bawa mereka pergi sekarang juga. Kunci mereka di penjara selama 3 hari sebagai hukuman. Ayo pergi. Ayah, Bibi, adik laki-laki. Arjuna tidak berbohong. Aku juga tidak berbohong. Sekarang kalian semua mengerti kan? Astina, ayah minta maaf padamu karena tidak mempercayaimu dan Arjuna. Aduh, ini semua salahku. Aduh, aku salah menilai orang. Kita semua adalah keluarga. Keluarga yang terikat oleh darah. Aduh, cepat nak, cepat. Ucapkan terima kasih pada kakakmu. Minta maaf pada keponakanmu. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Dia hanya anak kecil. Dia cuma bocah ingusan. Lintang, apa yang kamu bicarakan? Memang kita yang salah duluan. Hanya memintamu untuk minta maaf saja. Apa kamu merasa dirugikan? Nak, jangan membuat ayahmu marah. Cepat minta maaf. Dia jenderal pelindung negara. Dia utusan pelindung negara. Apa hubungannya denganku? Aku juga seorang jenius. Bahkan pemimpin sekte surgawi saat ini, Aliansi Langit ingin merekrutku. Kenapa aku harus meminta maaf kepada anak berusia 6 tahun? Bagus, Aliansi Langit kita berdiri tegak di dunia, menekan sekte iblis, dikagumi oleh semua orang. Siapa yang bisa membuat orang-orang dari Aliansi Langit menundukkan kepala? Guru, Tetua Agung Aliansi Langit. Selama 100 tahun, Aliansi Langit tidak ikut campur urusan dunia, berfokus untuk menekan sekte iblis. Orang-orang di aliansi juga sangat misterius. Tak disangka Tetua Agung Aliansi Langit datang ke Luzhou. Tetua Agung, aduh, keluarga Yin kami. Bagaimana bisa Anda merendahkan diri untuk datang? Lintang, cepat-cepat temui Tetua Agung. Lintang dari keluarga Yin, Luzhou, memberi hormat kepada guru. Lintang, mengapa ada orang yang mengabaikan identitasmu di Aliansi Langit dan membuatmu menundukkan kepala?
Guru, dialah orangnya. Dia mengandalkan dukungan wali kota Luzhou dan dukungan penguasa Daxia Agung, menghinaku dengan segala cara, menghinaku sesuka hati, benar-benar tidak memberi muka kepada aliansi langit. Seorang anak berusia 6 tahun, berani bersikap begitu sombong. Apa hebatnya aliansi langit ketika negara Ying menyerang Daxia Agung kita? Orang-orang dewasa dari aliansi langit kalian pergi kemana? Tidak melihat satu orang pun dari aliansi langit yang keluar untuk mendukung kita. Pahlawan macam apa kalian? Arjuna, jangan mentang-mentang kau sudah berjasa kecil, kau berani lancang bicara di depan Tetua Agung. Aliansi Langit adalah pemimpin keadilan di dunia ini. Semua yang dilakukannya adalah demi keadilan dunia. Kau berani sekali meremehkannya dan seenaknya menginterogasinya. Guru, lihat. Bocah sombong ini, berani sekali dia mengajari aliansi langit. Dia benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Arjuna, jangan bicara sembarangan. Meskipun kau telah berjasa untuk negara, kau tidak bisa bersikap seperti ini. Bicara baik-baik. Jangan bersikap kurang ajar pada senior aliansi langit. Arjuna sayang, dengarkan kakek, jangan bersikap tidak sopan pada senior. Aku tidak mau sopan padanya. Kalian selalu bilang aliansi langit itu adil, tapi saat negeri Ying menyerang Daxia kita, merebut tanah air kita, membantai rakyat kita, mana aliansi langit? Seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Apa itu yang disebut keadilan? Hanya sekelompok orang yang mengatasnamakan keadilan, mencari popularitas saja. Kau anak 6 tahun yang masih inggusan. Apa yang kau mengerti? Kau tidak punya pengaruh. Berani-beraninya kau bicara sembarangan di sini. Aliansi langitku melawan kekuatan jahat itu adalah bencana besar yang dapat memusnahkan umat manusia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan perselisihan antara Daxia dan negeri Ying? Kau anak kecil yang bodoh, kau sama sekali tidak tahu aliansi langit ini telah menyelamatkan umat manusia dari malapetaka yang luar biasa. Meskipun aku berusia 6 tahun, tapi aku tahu perbedaan antara pengecut dengan pahlawan sejati. Kau cari mati. Tetua Agung, Arjuna masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tindakannya ceroboh. Mohon demi saya, maafkan dia kali ini. Tetua Agung, Arjuna hanyalah anak kecil yang bicara tanpa berpikir. Telah menyinggung Anda, mohon Tetua Agung berlapang dada. Maafkanlah dia. Tetua Agung, anak durhaka ini sama sekali tidak menghargai aliansi Tianxia. Hari ini jika Anda tidak memberinya pelajaran, maka martabat aliansi Tianxia kita, siapa lagi yang akan peduli? Tetua Agung, hari ini Anda harus melampiaskan amarah demi aliansi Tianxia. Lenyapkan anak durhaka ini. Benar, Guru. Dia memprovokasi aliansi Tianxia seperti ini, dosanya tidak terampuni. Anda menghukumnya secara terbuka, itu akan mendukung jalan kebenaran dan memulihkan nama baik aliansi Tianxia. Kau benar sekali. Jika aku tidak menghukumnya dengan berat, di mana lagi martabat aliansi Tianxia, hari ini akan kubuat kau tahu. Akibat dari menyinggung aliansi Tianxia adalah sesuatu yang tidak akan sanggup kau tanggung. Tetua Agung, tahan dulu. Arjuna berjasa melindungi negara. Sekarang telah diangkat menjadi Jenderal Besar Pelindung Negara. Jika Tetua Agung memilih bertindak sekarang, bagaimana aliansi Tianxia nantinya akan memberi penjelasan apa kepada Raja? Aliansi Tianxia kami menjaga keadilan di dunia ini. Apapun yang kami lakukan. Tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Tidak, aliansi Tianxia harus memberiku penjelasan. Menghadap Baginda Raja. Bangkitlah. Terima kasih Baginda Raja. Baginda Raja, bocah ini telah menghina persekutuan langit. Dia pantas dihukum mati jika dia tidak dihukum berat hari ini. Persekutuan langit. Bagaimana bisa berdiri di dunia ini? Bagaimana bisa kita bicara tentang menegakkan keadilan? Tetua Agung, meskipun kata-kata Arjuna kurang pantas, tapi dia berjasa melindungi negara. Dia adalah pilar Daxia. Jika hanya karena beberapa kata-katanya, kita harus mengambil nyawanya, bagaimana aku bisa menghadapi rakyat? Baginda Raja, jangan lindungi bocah ini. Persekutuan langit demi keselamatan umat manusia telah berjuang melawan kekuatan jahat selama bertahun-tahun. Apakah jasanya dapat dibandingkan dengan dia? Tetua Agung, keselamatan rakyat Daxia juga merupakan prioritas utama bagiku. Arjuna, demi Daxia, telah mempertaruhkan nyawanya. Jasanya ini tidak dapat dihapuskan. Bahkan jika dia salah, sebagai raja, aku bersedia meminta maaf kepada persekutuan langit atas namanya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Baginda Raja, pikirkan baik-baik. Kau, demi seorang anak ingusan, berani memusuhi persekutuan langit. Apakah itu sepadan? Sepadan. Jasa Arjuna dikenang oleh semua orang. Sebagai raja, aku harus melindungi pahlawan. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang yang membela negara, lalu bagaimana aku bisa menghadapi rakyat? Dahulu, Arjuna dengan tubuhnya yang tak kenal takut, mempertaruhkan nyawanya, melindungi martabat Daxia. Hari ini, Daxia Agung
pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melindungi. Hahaha, bagus sekali. Yang mulia, apakah Anda tahu bahwa Arjuna memiliki lingkaran iblis Kian Kun? Dia adalah anak iblis. Apa? Arjuna adalah anak iblis? Ini bagaimana mungkin? Bagus, sudah kubilang anak nakal ini sangat lancang. Ternyata dia adalah sisa-sisa iblis. Kita semua telah ditipu. Jika bukan karena guru, kita sekarang masih tidak tahu apa-apa. Benar-benar mengira anak ini adalah orang baik. Jika tidak membunuhnya sekarang, nantinya kita semua akan dibunuh olehnya. Lingkaran sihir Kian Kun adalah artefak nomor 1 dari jalan iblis, penuh dengan aura iblis yang ganas, sangat kuat. Seandainya anak ini terkena aura jahat, maka dia akan menjadi anak iblis yang haus darah. Saat itu, jangan bicara tentang Daksya dan negara Ying, bahkan seluruh dunia akan bermandikan darah dan menderita. Tetua Agung, Arjuna anakku, meskipun nakal, tapi dia masih anak-anak berusia 6 tahun. Sisa-sisa iblis. Walaupun dia seorang anak-anak, harus dibunuh. Berita ini diberitahukan oleh Avandi dari keluarga Tong. Mungkinkah keluarga Tong akan memfitnahnya? Avandi tidak tahu malu, pengkhianat. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Baik, kata-kata Avandi dari keluarga Tong. Aku tidak mau dengar. Kalau begitu, Arjuna, saya tanya padamu, beranikah engkau di depan semua orang mengatakan bahwa di dalam tubuhmu tidak ada lingkaran iblis Kian Kun? Saya. Di dalam tubuh saya memang terdapat lingkaran iblis Kian Kun. Ini tidak benar. Tetapi, meskipun saya memiliki lingkaran iblis Kian Kun, saya bukan orang jahat. Saya anak yang baik. Baiklah, baik apanya? Sejak dulu, kebaikan dan kejahatan tidak pernah sejalan. Kita tidak boleh membiarkan anak iblis ini hidup di dunia ini. Sebagai Tetua Agung Aliansi Langit, aku tidak bisa membiarkan anak iblis ini lahir. Hari ini, aku harus membunuhnya. Tetua Agung, aku ingin mengatakan sesuatu. Apapun yang kau katakan, hari ini aku harus membunuhnya. 6 tahun yang lalu, lingkaran iblis Kian Kun muncul. Leluhur keluarga Tong dan ayah Arjuna demi semua makhluk di dunia mengorbankan diri mereka dan menyegel lingkaran iblis Kian Kun di dalam tubuh Arjuna. Dia masih kecil dan dia telah menanggung takdir yang begitu kejam demi seluruh dunia. Dia juga korban. Tapi kalian, mengapa kalian terus-menerus menindasnya, menghinanya, dan bahkan ingin membunuhnya? Dia anak iblis? Selama bertahun-tahun, kami ibu dan anak telah menanggung penghinaan ini. Setiap kali Arjuna pulang sambil menangis dan mengatakan bahwa seseorang telah menindasnya dan memanggilnya anak iblis. Aku hanya bisa menangis bersamanya dalam diam dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyalahkan dunia. Inilah takdirnya. Tapi hari ini, Arjuna mengatakan sesuatu yang benar. Ini bukan takdirnya. Tidak menerima takdir adalah takdirnya. Atas dasar apa dia yang menanggung lingkaran iblis Kian Kun? Harus diburu dan dibunuh oleh kalian. Atas dasar apa? Dia yang baik hati dan telah berjasa membela negara harus dihabisi oleh kalian. Dulu, dia bukan anak iblis. Dan sekarang, dia juga bukan anak iblis. Dia adalah kebanggaanku, Astina. Dia adalah putraku. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Apapun alasannya, dia membawa lingkaran iblis Kian Kun. Dan itu adalah bahaya laten bagi dunia. Jika kita tidak menyingkirkannya hari ini, akan ada masalah tanpa akhir. Astina, minggir. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Tetua Agung, hari ini aku tidak akan pernah minggir. Arjuna tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Bagaimana kalian bisa menghukum mati dia hanya karena lingkaran iblis Kian Kun? Sejak dia mengerti, dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan yang seharusnya tidak dia tanggung.
Tapi dia tidak pernah menyerah, malah selalu berbuat baik dan melindungi negara Daxia. Namun kalian ingin membunuhnya, apakah ini adil? Meskipun kau mengatakannya ribuan kali, itu tidak akan mengubah fakta. Tunggu. Tetua Agung, aku Yogi. Memang tidak berdaya melawan aliansi Tian Daxiamu. Tapi, Astina adalah putriku. Dan Arjuna, dia adalah cucuku. Jika kau bersikeras untuk membuat mereka mati di depanku, maka bunuh aku dulu. Ayah, apa yang kau lakukan? Tuan, apa kau sudah gila? Kau benar-benar ingin melindungi anak iblis. Pergi kau. Ku bilang, Arjuna, dia bukan anak iblis. Kurasa kau ingin mati. Tetua Agung. Arjuna bukanlah anak iblis. Dia adalah pahlawan kecil Daxia. Dia bisa mengendalikan lingkaran iblis Qian Kun dengan kebaikan hatinya dan tidak akan menjadi iblis. Sekarang, siapapun yang berani menyentuhnya berarti menjadi musuhku dan musuh seluruh Daxia. Kalian. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya sekarang. Tapi, aku punya syarat. Tetua Agung, selama Anda berbelas kasih, jangan bilang 1 syarat, 10, 100, saya, Yogi, akan menyetujuinya. Daxia lebih rela mengorbankan segalanya untuk menjamin keselamatan Arjuna. Baik, kalau begitu Arjuna harus pergi ke Aliansi Langit untuk berpartisipasi dalam upacara pembersihan iblis. Upacara pembersihan iblis? Upacara pembersihan iblis? Ini terlalu berbahaya. Ibu, apa itu upacara pembersihan iblis? Ibu juga tidak begitu tahu. Upacara pembersihan iblis adalah aliansi langit memurnikan kejahatan dunia dan menghilangkan energi iblis dalam tubuh. Bagi mereka yang kerasukan iblis, itu seperti disiksa, lebih buruk daripada kematian. Sedikit saja kecerobohan akan mengancam nyawa. Kehilangan nyawa. Tetua Agung, upacara ini terlalu berbahaya. Mohon berbelas kasih, ganti syaratnya. Tetua Agung, bahaya dari upacara pembersihan iblis ini. Aku juga pernah mendengarnya, bahkan orang dewasa pun sulit menahan rasa sakitnya. Upacara ini untuk Arjuna, risikonya terlalu besar. Apakah bisa? Yang mulia, inilah langkah terakhir yang aku berikan padanya tanpa melalui upacara pembersihan iblis untuk memurnikan aura lingkaran iblis di dalam tubuhnya. Di masa depan, ketika sifat iblisnya meletus, tanggung jawab ini siapa yang bisa menanggungnya? Arjuna, beranikah kau menerima upacara pembersihan iblis? Arjuna, ini satu-satunya kesempatanmu. Jika takdir tidak adil, lawanlah sampai akhir. Ibu percaya padamu. Ibu, tenanglah. Arjuna pasti akan membuatmu bangga. Jika tidak ada jalan di depan, aku akan membukanya. Jika takdir tidak adil, aku akan mengubahnya. Baik, 3 hari lagi, Aliansi Langit menunggumu untuk mencegahmu kabur. Astina, ikut aku ke Aliansi Langit sebagai jaminan. Jika 3 hari lagi, Arjuna tidak muncul atau tidak menerima upacara pembersihan iblis, kau sebagai seorang ibu harus mati untuk menebus dosa kepada dunia. Aku akan menanggung hidupku sendiri, tidak melibatkan orang lain. Arjuna, ibu sangat bahagia setiap hari bersamamu. Ibu tidak pernah peduli apakah kau manusia atau iblis. Ibu hanya tahu kau adalah anak ibu. Arjuna ibu adalah anak yang baik, adalah anak terbaik di seluruh dunia. Tetua Agung, aku akan ikutmu kembali ke Aliansi Langit. Baik, ayo pergi. Ibu,
Ibu jangan pergi. Arjuna, biarkan ibumu pergi. Sekarang, sebaiknya kau bersiap-siap untuk upacara pembersihan iblis 3 hari lagi. Arjuna, nyawa ibumu sekarang ada di tanganmu. Semoga kau tidak mengecewakan kami, mengecewakan ibumu. Aku pasti akan melewati upacara pembersihan iblis. Aku ingin melindungi ibuku. Akhirnya, akan ada upacara pembersihan iblis. Rencanaku akan segera berhasil. Impianku akhirnya akan terwujud. Arjuna, kamu harus baik-baik saja. Semoga kamu berhasil melewati upacara penyucian iblis. Arjuna dari keluarga Tong, Centangguan, datang ke aliansi dunia. Arjuna, halo. Kita bertemu lagi. Kenapa kau? Arjuna, kau tidak menyangka kan? Tentu saja aku. Arjuna, kau membuatku di perjanjian perang 100 tahun kehilangan muka. Kau membuat ayahku mengusirku dari keluarga Tong. Menjadi gelandangan. Sekarang, aku tidak bisa pulang. Ini semua karenamu. Bukan salahku. Kau sendiri yang berhati busuk. Saat Daksya Agung dalam bahaya, kau tidak memikirkan negara, malah mengkhianati negaramu. Pengkhianat sepertimu harus dihukum. Harus dihukum. Aku telah bergabung dengan aliansi dunia. Di dunia ini siapa yang berani menghalangiku? Kau, pengkhianat sepertimu bisa bergabung dengan aliansi dunia? Kenapa aku tidak bisa bergabung dengan aliansi dunia? Aku memberitahu aliansi dunia bahwa kau memiliki lingkaran iblis Qiankun, bahwa kau adalah anak iblis yang bersembunyi di antara manusia. Aku telah membuat jasa besar bagi dunia ini. Arjuna, apa yang kau katakan? Kau bilang adik Tongku tak tahu malu? Atau kau bilang sekte Tianxia tak tahu malu? Berani sekali kau, bocah ingusan sepertimu, berani menghina sekte Tianxia yang telah berdiri selama 1000 tahun. Iblis sepertimu masih berani menyalahkan orang lain? Kau memiliki lingkaran iblis, terlahir sebagai bencana. Dunia ini seharusnya tidak membiarkan makhluk jahat sepertimu hidup. Kau ini apa? Berani membuat onar di sekte Tianxia. Lihat dirimu sendiri. Hari ini, kau pasti akan mati di upacara pembersihan iblis. Selama ribuan tahun, tanah suci pembersihan iblis sekte Tianxia telah menyegel banyak sekali penguasa iblis. Mereka semua tak terkalahkan jagoan iblis yang sangat kuat. Anak iblis berani melangkahkan kaki ke sekte Tianxia hari ini adalah awal dari mimpi burukmu. Arjuna, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Jika kau tidak lulus upacara pembersihan iblis ini, ibumu, Astina, juga akan mati karenamu. Dia melahirkan anak iblis perusak dunia sepertimu, dia harus mati untuk menebus dosanya. Benar. Dunia ini tidak bisa mentolerir anak iblis sepertimu. Berhentilah berjuang, inilah takdirmu. Persetan dengan takdir. Meskipun seluruh dunia memusuhiku, aku tidak akan mundur. Karena aku harus melindungi ibuku. Baik, karena kau ingin mati, ikuti kami dan terima kitab suci pembersihan iblis ini. Arjuna, ini adalah ujian pertama dari kitab suci pembersihan iblis. Tangga pembersihan iblis ini sangat misterius. Setiap langkah ke atas, tekanannya akan seperti gunung yang runtuh, bertambah lapis demi lapis. Meningkat 10.000 kati, dan setelah 10 langkah. Setiap saat kau akan menderita tekanan mengerikan 100.000 kati, seperti menempa baja terus-menerus. Tekanannya seperti palu raksasa, sedikit demi sedikit menghilangkan aura iblismu, mengikis sifat iblismu. Bahkan jika Ango mencapai langkah ke-10, Ango harus bertahan selama 1 dupa. Jika kau tidak tahan, tekanan surgawi yang tak berujung akan langsung menghancurkanmu, menjadi berkeping-keping, mati tanpa tempat pemakaman. Saya bisa menaiki tangga pembersihan iblis ini, tapi
Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri, ibu saya aman dan sehat. Bawa Astina ke sini. Arjuna, Ibu, saya tidak ingin dianggap sebagai monster lagi. Saya ingin semua orang tahu. Takdir, bukan tidak bisa diubah, takdir ada di tangan kita sendiri. Sudah kubilang anak iblis ini tidak bisa, baru tingkat pertama sudah tidak tahan. Benar, ini baru permulaan. Baru 10.000 kati. Tunggu sampai tingkat kedua. 20.000 kati. Demi ibu, aku harus bertahan. Semakin mereka ingin melihatku ditertawakan, aku akan semakin membuktikannya kepada mereka. Arjuna bukan pengecut. Arjuna, jika kau tidak sanggup, jangan paksakan dirimu lagi. Ibu tidak peduli apakah kau monster atau bukan. Ibu hanya ingin kau aman. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti bisa berhasil. Aku ingin mereka tahu. Aku adalah kebanggaanmu. Bukan seperti yang mereka katakan. Anak iblis. Ini, ada apa dengan anak ini? Ini sudah tingkat ketiga, belum juga runtuh? Tenang saja saudaraku. Kekuatan tangga pembersih iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan anak berusia 6 tahun. Hanya dalam beberapa langkah, dia akan tertekan sampai mati. Apa? Bocah ini benar-benar mencapai tingkat ke-10. Sungguh luar biasa. Bagaimana anak kecil ini bisa begitu tangguh? Menahan tekanan 100 juta kati. Apa dia ingin mencapai puncak? Meskipun dia telah mencapai tingkat ke-10, dia masih harus bertahan selama 1 dupa. Ingatlah, dia sekarang selalu memikul berat 100 juta kati. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi. Meskipun kau sudah mencapai tingkat ke-10, lalu bagaimana? Hanya usaha yang sia-sia? Sebentar lagi kau akan dihancurkan seperti lumpur. Anak iblis, ditekan oleh takdir. Ini adalah takdirmu. Kau pikir dengan begini kau bisa membuktikan dirimu. Kau tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Dia sudah kehabisan tenaga. Hanya anak iblis berharap bisa melewati kitab suci pembersihan iblis. Benar-benar terlalu percaya diri. Lihatlah betapa menyedihkannya dia. Masih ingin menjadi kebanggaan ibunya. Aku rasa dia hanya lelucon ibunya. Sebentar lagi, wujud aslinya akan terungkap. Anak iblis ini bisa bertahan sampai sekarang. Murni karena keberuntungan. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Tekanan langit dan bumi tidak ada habisnya. Dia tidak akan bertahan lama. Tidak lama lagi, dia pasti akan hancur berkeping-keping, tak bersisa. Anakku, jangan bertahan lagi. Jangan bertahan lagi. Ibu hanya ingin kau hidup. Hanya ingin kau hidup. Kain sutra pencampur langit ini harus dipakai setiap hari dan tidak boleh dilepas. Aduh, Guru, pakaian ini sangat berat. Aku Arjuna, tidak akan pernah menyerah pada takdir.
Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa di bawah tekanan 100 juta kati berdiri kembali? Ini benar-benar gila, sungguh gila. Iblis kecil ini benar-benar abnormal. Pakaian spiritual yang dia kenakan, apa sebenarnya itu? Mengapa begitu dilepas, dia bisa berdiri? Kamu, ambil dan lihat apa itu. Ayo. Kakak senior, pakaian ini sangat berat, tidak bisa diangkat sama sekali. Tidak berguna. Ini, pakaian spiritual ini, setidaknya seberat 100 juta kati. Apa? Bukankah itu berarti dia setiap saat menanggung tekanan 100 juta kati? Bagaimana mungkin? Arjuna, memang pantas menjadi muridku. Tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Bagus. Ibu. Arjuna. Ibu, aku berhasil melewatinya. Anak baik. Ini tidak mungkin. Dia hanyalah anak iblis yang dibenci semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan berat dari surga ini? Ini benar-benar mustahil. Anak iblis sialan ini tidak mungkin bisa melewati tangga pembersih iblis. Pasti tangga pembersih iblis sudah terlalu lama tidak digunakan. Dan rusak, betul. Tangga pembersih iblis ini pasti rusak, kalau tidak... Bagaimana mungkin bocah kecil ini bisa lolos? Benar, jangan merasa hebat hanya karena melewati tahap pertama. Tahap kedua ini, jika kau bisa melewatinya. Aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang seperti bola. Biar kutunjukkan padamu bagaimana aku akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola. Baik, ayo kita coba ujian tahap kedua. Ayo. Arjuna, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Inilah ujian tahap kedua, lonceng pembersih iblis. Benda ini adalah benda yang paling yang dan paling gang. Kau perlu menggunakan tubuhmu untuk menabraknya 18 kali. Setiap kali kau menabraknya, suara langit dan bumi yang murni akan mengalir ke tubuhmu seperti gelombang pasang dan berbenturan hebat dengan jiwamu. Dasar anak iblis, semakin kuat energi iblismu, semakin kuat pula suara langit dan bumi ini melahapmu. Saat itu, kau akan merasakan jiwamu seperti dipotong oleh pisau tajam secara bersamaan. Sangat menyakitkan hingga kau mimisan, hingga tubuhmu meledak dan mati. Anak iblis yang tak tahu diri ini bisa melewati ujian tangga pencuci iblis murni karena keberuntungan semata. Kalau bukan karena tangga pencuci iblis sudah lama rusak dan mengalami masalah, dia tidak akan bisa lolos. Menghadapi lonceng pembersih iblis ini, dia tidak akan punya kesempatan. Pasti akan mati mendadak. Benar. Dia hanyalah bocah kecil yang beruntung saja. Lonceng pembersih iblis ini tidak menoleransi kepalsuan sedikit pun. Energi iblis yang kuat di dalam tubuhnya, saat bertemu dengan suara langit dan bumi yang murni, akan langsung tercabik-cabik dan mati seutuhnya. Dia bisa lulus sebelumnya hanya kebetulan saja. Nak, kalau kau tidak takut mati, naiklah. Arjuna, lonceng pembersih iblis ini sangat berbahaya. Ibu sangat khawatir kau tidak akan tahan. Jika kau merasa tidak tahan, segera pergi. Ibu, Arjuna tidak akan meninggalkanmu. Manusia atau iblis, aku yang menentukan. Kali ini, aku akan mengubah aturan dunia ini. Takdirku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Takdirku, aku yang tentukan, bukan takdir. Arjuna. Lihat kan, sudah kubilang anak iblis ini pasti tidak akan tahan, tunggu saja suara langit dan bumi akan menghancurkan jiwanya. Anak iblis kecil ini masih berani berlagak kuat, sungguh seperti membenturkan badan ke kereta, seperti telur yang menghantam batu. Sekarang tahu hebatnya kan? Aku berani jamin, 18 hantaman ini, kau pasti tidak akan tahan. Semua iblis di dunia pantas mati. Anak iblis ini masih ingin melawan takdir. Sungguh seperti mimpi di siang bolong. Dia hanya mencari masalah. Inilah akibatnya. Baru 1 hantaman saja sudah muntah darah, masih ada 17 hantaman lagi, bagaimana mungkin dia bisa tahan? Sudah kubilang, anak ini sebelumnya hanya beruntung saja. Menghadapi kekuatan lonceng pembersih iblis ini, wujud aslinya terungkapkan, dia memang bukan tandingan. 500 tahun yang lalu, iblis nomor 1 di dunia menghadapi lonceng pembersih iblis ini juga tidak tahan sampai 9 kali. Suara langit dan bumi. Anak iblis ini begitu bodoh, masih berpikir untuk mengubah aturan. Kurasa dia segera akan dihancurkan oleh suara langit dan bumi.
Arjuna, kamu harus bertahan. Ibu percaya kamu bisa. Ibu, aku tidak akan menyerah. Arjuna? 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 Jangan memaksakan diri, jika tidak bisa kita menyerah saja. Ibu, aku sudah menjadi anak iblis selama 6 tahun. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Kali ini aku akan menghadapi semua ini. Aku ingin semua orang tahu, aku adalah anak iblis, lalu kenapa? Aku tetap bisa menjadi pahlawan. Lonceng pembersih iblis. Ayo. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menahan berkali-kali dampak suara langit dan bumi? Dia masih anak-anak. Arjuna. Anak iblis ini bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa semakin berani? Mungkinkah suara langit dan bumi ini tidak dapat menekannya? Suara ke-8. Suara ke-9. Dia benar-benar melampaui master ilmu hitam 500 tahun yang lalu. Seberapa menakutkan kekuatan anak iblis ini? Anak ini terlalu aneh, bagaimana tekadnya bisa begitu kuat? Kekuatan lonceng pembersih iblis ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Suara ke-11. Suara ke-12. Jika anak iblis ini melewati ujian lonceng pembersih iblis, aliansi kita akan kehilangan muka. Tidak. Dia tidak boleh melewati lonceng pembersih iblis. Arjuna. Lintang, Avandi, bagaimana kalian bisa melanggar aturan? Aliansi Tianxia adalah pemimpin dunia persilatan. Kita pembersih iblis memiliki aturannya sendiri. Mengapa kalian ikut campur? Kami melakukan ini untuk melindungi semua makhluk. Jika anak iblis ini melewati lonceng pembersih iblis, jika suatu hari nanti kekuatan iblisnya bangkit, dunia akan hancur. Kita tidak bisa tinggal diam. Seperti yang kau katakan, Aliansi Tianxia adalah pemimpin dunia persilatan, dan sebagai anggota Aliansi Tianxia, kita tentu harus memikul tanggung jawab melindungi dunia. Tindakan kami kali ini adalah kehendak langit. Benar, kami membela keadilan dan kebenaran. Tidak bisa membiarkan anak iblis itu mengganggu ketertiban dunia. Jika kita karena belas kasihan sesaat, membiarkannya lolos, maka dunia di masa depan pasti akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Pada saat itu, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang di dunia ini? Aliansi Tianxia memang begini, selalu mengklaim diri sebagai pelindung keadilan, tapi diam-diam melakukan hal-hal tercela. Sungguh munafik. Sekarang, bahkan tidak berpura-pura lagi. Baiklah, karena kalian mengabaikan reputasi dunia persilatan, seenaknya ikut campur. Maka aku juga bisa membantu Arjunaku. Arjuna, ibu akan membantumu membenturkan lonceng itu. Lonceng pembersih iblis ini sangat kuat. Manusia biasa yang membenturkannya hingga mengeluarkan suara surgawi akan kehilangan jiwanya. Yah, ini bukan main-main. Kau hanya akan mati sia-sia. Wanita ini benar-benar gila. Demi putranya, dia nekat menabrak lonceng penyucian roh. Dia sedang mencari ajal, cepat hentikan dia. Ibu, kekuatan lonceng penyucian roh ini bukan main-main. Ibu tidak bisa mengambil risiko ini. Arjuna tidak akan meninggalkan ibu. Ibu juga tidak akan meninggalkan Arjuna. Arjuna, kita bersama-sama menghadapi ketidakadilan dunia ini. Arjuna dan ibu bersama-sama memecahkan semua ketidakadilan di dunia ini. Tabrak. Ibu. Arjuna, ibu baik-baik saja. Kita terhubung sebagai ibu dan anak. Ayo, kita tabrak lagi bersama. Baik, tabrak.
Ini dentang yang ke-14. Bentang yang ke-15. Arjuna, tabrak lagi. Gawat-gawat, dentang yang ke-16. Tidak bisa. Dia tidak boleh melanjutkan ini. Arjuna, aku juga seorang yang berbakat. Aku tidak akan pernah kalah darimu. Ibu, Nah Arjuna, ibu tidak apa-apa. Ibu jangan membentur lagi, biar Arjuna sendiri yang melakukannya. Tidak boleh. Kekuatan kedua orang ini terlalu besar. Ditambah lagi genta penyucian iblis. Untuk yang terakhir kalinya ini, dentangan ke-18. Akan merenggut nyawamu. Ibu tidak bisa hidup tanpamu. Dengan adanya kamu, meskipun ibu mati, ibu tetap ingin bersama Arjuna. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami, ibu dan anak. Benar, kalian tidak akan bisa menjatuhkan kami, ibu dan anak. Berani menyentuh muridku. Tidak lihatkah siapa gurunya? Arjuna, guru datang untuk membantumu. Arjuna, benturkan. Aduh. Konyol. Bocah iblis itu ternyata benar-benar berhasil melewati ujian genta penyucian iblis. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah bocah iblis yang kita anggap monster. Ternyata berhasil menembus tingkat kedua kitab suci pembersihan iblis. Apa aku sedang bermimpi? Aku selalu mengira dia tidak akan mungkin berhasil, tapi dia berhasil melakukannya. Penilaian kita sebelumnya salah total. Dia berhasil. Bocah iblis ini benar-benar berhasil. Perlakuan kita yang dulu menindas dan mengejeknya, sekarang semuanya jadi bahan tertawaan. Kita berhasil. Kita berhasil, Arjuna. Arjuna, meskipun kamu telah melewati ujian tingkat kedua, tetapi itu masih jauh dari cukup. Guru, muridmu tidak berguna. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Energi iblis di dalam anak iblis ini sangat kuat. Tangga pencuci iblis dan lonceng pembersih iblis juga tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Ini juga yang tidak kuduga. Tapi ujian ketiga ini dia tidak mungkin melewatinya. Ibuku pernah berkata, jika takdir tidak adil, lawan saja sampai akhir. Aku tidak takut padamu. Kau terlahir sebagai iblis, itu sudah ditakdirkan. Kau pikir kau adalah anak iblis. Kau bisa berbuat sesukamu. Jalan kebenaran di dunia tidak dapat mentolerirmu. Dunia yang luas ini tidak dapat mentolerirmu. Omong kosong. Ujian ketiga. Ayo. Ayo pergi. Hidup di dunia harus menghadapi segala sesuatu. Menimbulkan banyak pikiran iblis. Kesombongan, kemarahan, kesepian, keserakahan, kemalasan, kerakusan, nafsu. Ini adalah 7 dosa manusia. Di sini adalah 7 dosa dalam hatimu. Jika kau bisa mengalahkan mereka, baru bisa melewati ujian ketiga ini. Baik, aku akan menghancurkan 7 dosa ini. Arjuna, setelah memasuki formasi, kau harus berhati-hati. Ibu, jangan khawatir. Arjuna akan menghancurkan formasi ini untukmu. Siapa yang akan maju duluan? Kukira 7 dosa mematikan ini akan sulit untuk dikalahkan. Tidak kusangka semudah ini. Hahaha, ini baru nafsu. Kau anak 6 tahun, tentu saja bisa melewatinya. Yang berikutnya tidak akan semudah itu. Kemarahan dan kesombongan, dua ini, anak iblis sialan ini, pasti tidak akan bisa melewatinya. Mudah. Terlalu mudah. Kemalasan dan keserakahan. Kau masih muda, tentu saja belum ternodai oleh kejahatan seperti itu. Tentu saja mudah dilewati.
Kejahatan yang satu ini, kenapa begitu kuat? Arjuna, kejahatan yang satu ini adalah kemarahan. Hanya dengan kau yang membawa lingkaran iblis Qian Kun, anak iblis kecil yang polos dan mudah marah, masih ingin melewatinya. Sungguh seperti mimpi di siang bolong. Kau pasti tidak akan bisa melewati level ini. Sebentar lagi, kau akan dipukuli sampai kocar-kacir. Benar. Kau pikir setelah melewati beberapa level di depan, selanjutnya akan mulus? Mimpi saja kau. Kejahatan kemarahan, khusus untuk melawan anak kecil impulsif sepertimu. Kuberitahu kau, di dalam tubuhmu masih ada lingkaran iblis Qian Kun yang penuh dengan energi iblis. Biasanya, sudah mengumpulkan banyak amarah. Sekarang bertemu dengan kejahatan kemarahan ini. Hahaha, persis seperti mencari masalah. Hari ini, kulihat bagaimana kau akan berakhir. Arjuna, hati-hati. Sepertinya kejahatan ini tidak sehebat itu. Kubilang, Arjuna, apa kau benar-benar berpikir kau telah menembus amarah dan itu sudah cukup? Tadi, kekuatanmu meningkat. Itu karena lingkaran iblis Qian Kun di dalam tubuhmu sedang bergejolak. Kau tidak akan bisa menerima energi iblisnya. Semakin besar kekuatannya sekarang, semakin dia akan memicu lingkaran iblis Qian Kun. Dan energi iblis akan meluap, yang akan menyebabkan 7 kejahatan di dalam hatinya semakin kuat. Saat itu, ketika energi iblis lingkaran iblis Qian Kun bocor, dia hanya bisa menunggu untuk dirasuki iblis. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia pasti akan mati. Dia akan segera dihancurkan oleh energi iblis dari lingkaran iblis Qian Kun di dalam tubuhnya. Dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatan ini. Arjuna, akhirnya kau hampir kehilangan kendali. Lingkaran iblis Qian Kun. Aku akan mendapatkanmu. Denganmu, aku bisa membuat semua kejahatan di dunia ini lenyap. Tidak akan ada lagi jalan kebenaran dan jalan iblis di dunia. Pinggangku hampir patah dipukul kalian. Ini adalah iri hati dan kerakusan. Bocah ingusan, kau tidak suka makan kan? Hasrat iri hati akan membakarmu sampai kehilangan akal sehat. Hasrat kerakusan akan membuatmu menjadi binatang buas yang hanya tahu makan. Saat itu, kau hanya bisa menunggu untuk berlutut dan memohon di bawah siksaan kedua kejahatan itu. Arjuna, jangan remehkan iri hati dan kerakusan. Iri hati akan membuatmu membenci semua yang dimiliki orang lain dan kehilangan dirimu sendiri. Kerakusan akan membuatmu terjerumus dalam jurang keinginan tanpa akhir, tanpa bisa keluar. Kau pikir kau bisa melewati ini hanya dengan kekuatan kasar. Kau terlalu naif. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula kejahatan di hatimu. Ini dirancang untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Anak iblis yang sombong, Arjuna. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapinya. Arjuna, Now harus mengendalikan dirimu, jangan biarkan aura iblis ini menggerogotimu. Ibu tahu ada kebencian di hatimu dan juga ada dendam. Tapi jika kau dikendalikan oleh aura iblis ini, kau akan benar-benar menjadi anak iblis seperti yang mereka katakan. Aku juga ingin mengendalikannya. Tapi, lingkaran iblis Qian Kun di dalam tubuhku, aura iblisnya terlalu kuat. Dia terus menyerang pikiranku. Ibu, tapi tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan pernah menyerah pada takdir terkutuk ini. Dan tidak akan membiarkan aura iblis ini mengendalikanku. Pergi kau, takdir sialan, mati kalian semua. Arjuna. Jangan bergerak. Ibu, Arjuna sangat menderita. Sangat sakit. Lihat bagaimana jika dia melewati level pertama dan kedua. Di level ketiga ini, dia tetap saja akan kalah. Dia hanyalah pecundang lemah yang tak berdaya. Pemberontakan sebelumnya tidak lebih dari perjuangan sebelum kematian. Sekarang dia akan segera menjadi boneka iblis sepenuhnya. Hehe, inilah takdirnya. Saya awalnya berpikir dia berbeda. Bisa memecahkan kutukan ini yang tak terlewati selama jutaan tahun upacara pembersihan iblis. Sekarang tampaknya, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa melewati upacara pembersihan iblis. Arjuna akan segera dirasuki iblis dan dibunuh oleh 7 kejahatan batin yang lebih kuat. Kalian bilang aku anak iblis. Maka aku akan tunjukkan pada kalian seperti apa anak iblis itu. Apa? Dia benar-benar mengalahkan kejahatan terakhir. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia mengalahkan kejahatan terakhir. Apa artinya?
Dia melewati upacara pembersihan iblis. Selama jutaan tahun, tidak pernah ada orang yang melewati upacara pembersihan iblis. Dia. Arjuna. Arjuna, ada apa denganmu? Lingkaran iblis Qian Kun. Ini lingkaran iblis Qian Kun. Upacara pembersihan iblis tidak membersihkan energi iblisnya, malah memaksa keluar lingkaran iblis Qian Kunnya. Anak iblis? Dia telah berubah menjadi anak iblis. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia telah menjadi anak iblis yang hanya tahu cara membunuh. Bukankah kalian selalu bilang ingin menghancurkan aku? Ingin menghancurkan lingkaran iblis Qian Kun ini? Sekarang lingkaran ini telah muncul. Lihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Lingkaran iblis Qian Kun telah muncul. Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa mengendalikan anak ini. Arjuna, ibu tahu kau anak yang baik. Kau bukan anak iblis. Jangan biarkan lingkaran iblis Qian Kun menjebakmu. Arjuna, minggir. Ibu tidak akan minggir. Arjuna, dengarkan ibu. Nah, kalau tidak minggir, aku akan membunuhmu. Arjuna, ini adalah rumput penghenti pendarahan yang ibu ambil untukmu dari tebing terjal. Kau kehilangan banyak darah. Ibu sangat sedih. Arjuna, rumput penghenti pendarahan, ibu telah mengambilkannya untukmu. Arjuna, baik kalian setuju atau tidak sebagai seorang ibu, walaupun harus melawan dunia, aku akan tetap bersamanya. Jika kalian ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Arjuna tidak akan meninggalkan ibu, dan ibu juga tidak akan meninggalkan Arjuna. Arjuna. Ibu. Arjuna, kau sudah sadar. Ibu, aku hampir saja dikendalikan oleh lingkaran sihir Qian Kun. Untungnya, aku teringat kejadian sebelumnya dan itu mematahkan sihirnya. Syukurlah, anakku Arjuna akhirnya bebas dari lingkaran sihir Qian Kun. Krisis ini belum berakhir. Cepat, hancurkan lingkaran sihir Qian Kun itu. Kalau tidak, dunia ini akan hancur. Tiba saatnya, inikah takdir? Aku pasti akan menggunakannya untuk mengubah keanehan dunia ini. Ye Huang, iblis, beraninya kau mencuri lingkaran sihir Qian Kun. Apa maumu? Iblis, selama bertahun-tahun, aku telah menyaksikan begitu banyak orang yang disebut berbudi luhur berlindung di balik panji keadilan, bertindak licik, menindas yang lemah, dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kitab suci dan senjata ajaib, memandang nyawa manusia seperti rumput. Sedangkan aku hanya tidak ingin mengikuti aturan-aturan munafik dari orang-orang berbudi luhur itu, dan kalian menjulukiku sebagai iblis. Sekarang aku akan menggunakan lingkaran sihir Qian Kun ini untuk menghancurkan struktur dunia yang busuk ini, dan sepenuhnya memadamkan konflik di dunia ini. Kau, apa yang kau bicarakan? Sumber aura langit dan bumi ada di aliansi dunia ini. Kini, aku akan menggunakan kekuatan lingkaran Qian Kun untuk menghancurkan sumber kekuatan spiritual langit dan bumi, membiarkan kekuatan spiritual menghilang dari dunia. Tanpa kekuatan spiritual, tidak akan ada lagi seni bela diri. Tanpa seni bela diri, tidak akan ada kelas sosial, tidak akan ada perbedaan. Dunia akan setara. Kau. Semua orang setara. Di dunia ini tidak akan ada lagi pembunuhan dan pertempuran. Dan kalian selalu mengatakan aku iblis, dan apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang kalian orang benar tidak bisa lakukan. Aku ingin menghentikan perselisihan tanpa akhir di dunia ini. Konyol, sangat konyol. Aura spiritual adalah sumber kehidupan bagi semua pendekar di dunia. Kau menghancurkan aura spiritual, semua pendekar di dunia akan mati. Kau menyelamatkan atau menghancurkan. Raja Malam, kau juga seorang pendekar,
kau menghancurkan aura spiritual, kau juga akan mati. Mati lalu kenapa? Selama tidak ada lagi perbedaan antara benar dan jahat di dunia, tidak ada lagi yang menindas yang lemah. Meskipun mati, aku juga harus mencapai tujuan. Menciptakan kembali dunia yang damai. Guru, jangan. Ada puluhan juta pendekar di dunia. Jika Anda menghancurkan aura spiritual, semua pendekar akan mati. Guru tidak takut mati. Apakah kau takut? Tujuan kita mulia, perbuatan kita akhirnya akan dikenang sepanjang masa. Guru, aku juga tidak takut mati. Tapi demi semua orang di dunia, menghancurkan nyawa puluhan juta orang, apakah itu layak? Guru telah memikirkannya selama 300 tahun. Aku telah memikirkannya dengan sangat jelas. Aku bertekad untuk melakukannya. Raja Malam, dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu bertindak sembrono. Langit dan bumi di tanganku, tak terkalahkan di dunia, tak terhentikan. Guru! Guru, Anda ingin sekali mengakhiri perselisihan ini. Murid mengerti niat baik Anda. Tetapi menghancurkan aura spiritual adalah menggunakan satu jenis pembunuhan untuk mengakhiri pembunuhan lainnya. Ada puluhan juta praktisi bela diri di dunia. Mereka semua punya keluarga, punya teman. Mereka tidak semuanya berbuat jahat. Puluhan juta nyawa ini. Di balik setiap nyawa, ada sebuah keluarga. Kita tidak bisa menggunakan cara yang begitu drastis untuk menukar apa yang disebut kedamaian. Guru, berhentilah. Kita pasti punya cara lain. Jangan halangi aku. Guru? Tuan, saya tahu selama bertahun-tahun ini, Anda telah menderita banyak ketidakadilan dan sangat kecewa terhadap kebenaran di dunia ini. Tetapi, apakah menghancurkan aura spiritual benar-benar dapat mewujudkan dunia tanpa perselisihan yang Anda idamkan di dunia ini? Ada banyak ibu seperti saya, kami hanya ingin anak-anak kami tumbuh dengan aman. Anak-anak dari keluarga biasa. Meskipun mereka tidak mengerti seni bela diri, tetapi kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari perlindungan para praktisi bela diri setiap hari. Para praktisi bela diri membasmi monster dan iblis, menciptakan kedamaian. Saat terjadi bencana besar, para praktisi bela dirilah yang berada di garis depan, melindungi kehidupan masyarakat. Begitu aura spiritual menghilang, para praktisi bela diri di dunia akan musnah. Lalu, siapa yang akan melindungi anak-anak di masa depan? Yang mulia, letakkan lingkaran sihir Qian Kun itu. Pikirkan jalan keluar lain. Jangan gunakan cara yang begitu nekat yang membuat banyak keluarga menderita. Yang mulia. Nah. Guru. Itu roh jahat yang dibentuk oleh lingkaran sihir Qian Kun. Bagaimana bisa begini? Kalian ingin menghancurkan aku dengan kitab suci penyucian iblis. Aku pikir aku tidak akan lolos, tapi tak disangka kau, bocah kecil Arjuna, dengan hatimu yang polos melewati kitab suci penyucian iblis, membuatku secara tidak sengaja mendapatkan energi yang sangat besar. Dan kecerdasan yang dihasilkan membuatku menjadi roh jahat. Kaulah iblis yang sebenarnya. Iblis, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kalian semua punya keinginan, aku juga punya keinginan. Aku ingin aliansi dunia ini menyebarkan aura spiritual, sedikit demi sedikit terkontaminasi. Aku ingin aura iblis ini mengubah semua pendekar menjadi iblis. Roh jahat yang jahat, berniat menghancurkan dunia, kau tidak bisa dimaafkan. Aliansi dunia kita hari ini akan membasmi iblis dan menegakkan keadilan. Kau juga ingin melawan aku? Kau benar-benar bodoh. Ini adalah kesalahanku. Aku harus menebusnya. Kalau tidak, dunia akan kacau balau, banyak nyawa yang akan melayang. Guru. Yang mulia. Kau merencanakan semua ini dengan cermat, dan sebentar lagi akan berhasil. Seperti kerang dan burung bangau yang bertengkar, nelayan yang mendapatkan keuntungan. Hahaha. Berani kau memukulku. Guru, aku akan melawanmu. Arjuna. Bocah ingusan, kau berani menghalangi jalanku, kau terlalu percaya diri. Benar-benar menggelikan, dunia ini adalah dunia para iblis. Hentikan dia, cepat hentikan dia. Tapi kekuatan iblis ini sangat besar.
Kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa. Dan kau juga. Guru, Arjuna tidak bisa mengalahkannya. Aku akan mengirimkan energiku padamu. Kau pasti bisa. Raja Malam, kau memberikan seluruh kekuatanmu padanya. Kau akan mati. Rela berkorban demi kebenaran, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang berprinsip benar sepertimu. Meskipun aku iblis, aku juga harus memperjuangkan masa depan untuk anak-anak di dunia. Bahkan iblis pun rela berkorban demi kebenaran. Aliansi Tianxia kita menegakkan keadilan. Tidak boleh kalah dari iblis. Aku telah menyalurkan seluruh kekuatanku kepadamu. Kamu harus melindungi dunia untukku. Tetua Agung. Tidak bisa, Guru. Tetua Agung, kalian akan mati, akan mati. Hahaha, mati dengan layak. Guru, Arjuna. roh jahat, berhenti. Bocah ingusan, kau berani menghalangi aku. Kau benar-benar ingin mati. Aku mati atau tidak masalah. Yang penting kau mati. Arjuna. Arjuna, kita pulang. Iya, Bu. Aku ingin makan manisan buah dari Centangguan. Baik.